Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita. Kita? Mana duluannya? Nah, bentar lagi. Gua akan manggil Lendra dan teman gue sendiri juga ada Rahmat dan nama gue sendiri adalah Adika Putra Pangestu. Halo, halo, Halo. halo. Ini boleh bikin ini? Boleh. Duduk aja dong. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Baik yang lagi kuliah, organisasi, ataupun yang mungkin sedang sibuk nih guys yang mengejar deadline tugas setelah UTS kemarin. Dan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita bertiga ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, lo pengen perkenalan satu-satu dong biar kita sama-sama kenal gitu. Oh, boleh. Oke, nama saya Ahmad Cedi Febrianto dengan NIM 25106111375. Oke, nah perkenalkan nama saya Adika Putra Pangestu memiliki NIM 251011351. Nama saya Lendra Satrio Wicaksono. Kalian bisa panggil saya Lendra. NIM saya 250611380. Oh, pakai nama panggilan? Iya dong. Nama panggilan berarti nama panggilan aku Rahmat. Nah, nama panggilan aku Dika guys. Kenapa Putra aja? Gak mau, enakan Dika. Oke, berarti kita masuk materi nih ya. Boleh. Pada episode kali ini, aku dan teman-temanku Dika dan Endra akan membahas salah satu materi penting dalam hukum internasional, yaitu tentang pengakuan atau recognition. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar berita yang sedang hangat tentang pengakuan, tentang negara baru, pergantian pemerintahan akibat kudeta atau konflik wilayah antar negara. Nah, ternyata semua itu berkaitan erat dengan konsep pengakuan dalam hukum internasional. Jadi topik ini sebenarnya menarik sih, karena pengakuan itu bukan hanya soal hukum, tapi juga berkaitan dengan politik dan hubungan antar negara juga ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Hukum. Masih. Pembahasan udah. Cut. Lanjut. Capek banget. Nah, pembahasannya dalam hukum internasional, pengakuan adalah tindakan suatu negara untuk menerima keberadaan negara baru, pemerintahan baru atau situasi tertentu dalam hubungan internasional. Oh, jadi ini guys, pengakuan itu menjadi penting. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada negara yang dapat hidup sendiri tanpa hubungan dengan negara lain. Contohnya kayak kamu nggak bisa juga hidup sendiri kan? Bisa Nah, dong. negara juga nggak bisa guys. Nah, setiap negara itu membutuhkan kerjasama internasional, baik di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, politik maupun diplomasi gitu. Jadi karena itu banyak pertanyaan juga nih yang muncul gara-gara negara baru. Jadi negara baru ini diakui sama negara lain nggak sih? Biasanya nggak diakuin. Nah, negara baru itu bisa diakuin guys dengan sendirinya karena negara baru itu sendiri bisa muncul karena beberapa hal, misalnya karena proses dekolonisasi atau bekas wilayah jajahan yang merdeka. Contohnya dulu Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, selain itu ada negara baru juga bisa muncul karena pecahnya negara lama menjadi beberapa negara baru, contohnya Timur Leste gitu, atau karena revolusi yang menggulingkan pemerintah sebelumnya. Namun gini walaupun pengakuan penting, negara baru sebenarnya tidak lahir karena pengakuan. Artinya tuh kayak suatu negara tetap bisa ada walaupun belum diakui oleh negara lain. Hanya saja tanpa pengakuan negara tersebut akan kesulitan menjalankan hubungan internasional dengan negara lain secara penuh. Oh begitu. Jadi kan ada konvensi Montevideo juga ya kan, yang dimana ada 4 syarat utama dalam pembentukan negara. Yang pertama tuh ada memiliki wilayah, artinya negara harus memiliki daerah kekuasaan yang jelas. Jadi negara yang baru ini, yang baru muncul ini harus memiliki pemetaan yang jelas dalam kekuasaan wilayahnya. Yang kedua ada memiliki penduduk, jadi harus ada masyarakat yang menetap di wilayah tersebut. Masa iya negara nggak ada penduduknya, terus siapa yang memimpin ya kan? Ini berkaitan juga sama yang ketiga, syarat yang ketiga, memiliki pemerintahan yang mampu menjalankan kekuasaan dan mengatur negara. Yang terakhir juga ada kemampuan mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Kalau keempat unsur itu udah terpenuhi nih, maka suatu wilayah dapat dianggap sebagai negara menurut hukum internasional. Saya mau nambahin nih pernyataan Lendra. Selain itu, pengakuan juga bisa dilakukan guys dalam dua bentuk.
Pertama secara formal atau resmi, misalnya melalui pernyataan tertulis maupun lisan. Yang kedua itu secara diam-diam guys, kayak senyap atau implied recognition. Contohnya ketika suatu negara membuka hubungan diplomatik atau menjalin kerjasama dengan negara baru tanpa mengeluarkan pernyataan resmi gitu. Oh, berarti dalam hukum internasional tuh ada dua teori mengenai pengakuan. Nah, yang pertama tuh ada teori deklaratoir dan teori konstitutif. Nah, dari Rendra dan Dika, apa udah tahu belum sih teori deklaratoir itu apa? Belum sih. Oh, teori deklaratoir itu menyatakan bahwa jika suatu masyarakat sudah memenuhi syarat sebagai negara, maka secara otomatis negara tersebut sudah ada. Jadi pengakuan dari negara lain hanya bersifat pernyataan saja. Artinya keberadaan negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain. Oh, saya tahu tentang teori konstitutif. Apa tuh? Apa tuh? Baru ingat tadi barusan. Penasaran kan? Teori ini tuh kayak menyatakan bahwa negara baru ini dianggap benar-benar menjadi anggota masyarakat internasional ya, apabila kalau sudah mendapat pengakuan dari negara lain juga. Benar nggak sih, Pak? Benar sih, tapi berarti menurut teori ini tuh berarti pengakuan memiliki peran penting dalam menentukan status suatu negara di dunia internasional, kayak gitu nggak sih kan? Iyalah, penting Oke. semua ya. Nah, dalam praktiknya juga guys, hubungan internasional seringkali menggabungkan kedua teori tersebut. Nah, secara hukum, suatu negara mungkin sudah memenuhi syarat, tetapi dalam praktik politik internasional, pengakuan dari negara lain tetap sangat menentukan. Karena itu, masalah pengakuan sering dianggap lebih bersifat politik dibandingkan hukum. Jadi pembahasan tentang mengenai negara baru sudah terselesaikan. Tapi ada lagi nih tentang pengakuan de facto dan de jure. Apa tuh? Pengakuan de facto adalah pengakuan sementara terhadap pemerintahan baru yang secara nyata sudah menguasai wilayah dan pemerintahan, tetapi belum diakui secara penuh. Biasanya gara-gara ini terjadi ketika ada pergantian pemerintahan secara inkonstitusional, misalnya akibat kudeta. Oh, jadi kayak gini ada negara lain tuh biasanya akan melihat terlebih dahulu apakah pemerintahan baru tersebut benar-benar stabil, efektif, dan mendapat dukungan rakyat. Jika pemerintah tersebut mampu bertahan dan menjalankan kewajiban dalam hukum internasional, maka pengakuan de facto dapat berkembang menjadi pengakuan de jure. Kayak gitu nggak sih? Bagus. Tadi kan kalian sebut de jure itu kan. Iya. Nah, kalian udah tahu belum de jure itu apa? Belum sih, Di. Oke, pengakuan de jure itu adalah pengakuan resmi dan penuh terhadap suatu pemerintahan atau negara baru. Untuk mendapatkan pengakuan de jure, biasanya diperlukan beberapa syarat, seperti pemerintahan yang stabil, dia itu juga mendapat dukungan dari rakyatnya sendiri, dan mampu memenuhi kewajiban internasional. Jadi bisa dikatakan bahwa pengakuan de facto itu merupakan langkah awal menuju pengakuan resmi secara de jure. Oh, jadi di materi ini juga ada dua doktrin. Dua doktrin itu ada doktrin Tobar dan doktrin Estrada. Doktrin Tobar itu kayak menyatakan bahwa pemerintah itu lahir secara inkonstitusional, harus disahkan secara konstitusional terlebih dahulu sebelum diakui oleh negara lain. Terus ada doktrin Estrada yang berpendapat bahwa pemberian pengakuan terhadap pemerintah baru justru bisa dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Nah, selain itu, tadi kan kamu menyebutkan ada doktrin Tobar dan doktrin Estrada. Ya. Selain itu juga ada sebutannya insurgen dan belligerent. Mau tahu nggak sih kan? Pasti tahu. Pasti kalian nggak tahu kan insurgen apa, belligerent apa? Belum sih, Di. Nah, insurgen itu adalah kelompok pemberontak yang melawan pemerintah sah dan biasanya menguasai sebagian wilayah. Jika kelompok tersebut semakin kuat, terorganisir, memiliki kepemimpinan yang jelas, serta mendapat dukungan rakyat, maka mereka mendapat peroleh status belligerent, guys. Nah, status belligerent itu menunjukkan bahwa konflik tersebut sudah dianggap serius dalam hukum internasional. Kayak ISIS gitu ya? Mungkin karena status belligerent itu sebelumnya kan kita udah dijelaskan kan, nah gitu. Gitu ya, Di. Gue pengen tanya dong, Di, sama ini kesimpulan dari pengakuan negara itu apa? Gue tuh masih belum ngerti nih tentang pengakuan negara itu. Nah, pengakuan negara itu sendiri kurang lebihnya gini guys. Semisal suatu negara diakui secara sah dengan negara lain, dia memiliki hubungan diplomasi dengan negara lain. Contohnya ada beberapa diplomasi ya, kayak misalnya Indonesia tergabung dengan ASEAN,
Terus ada beberapa negara Indonesia juga gabung ke BRICS dan G20 dan lain sebagainya gitu. Itu berarti Indonesia tuh dulu kayak gitu ya? Iya. Pengakuan negara. Ada contoh negara lain nggak sih selain Indonesia tuh pengakuan negara? Oh, ada guys, Inggris juga tergabung dengan organisasi WHO, yaitu adalah lembaga organisasi kesehatan dunia gitu. Juga ya ternyata ya. Itu berarti gabung ke WHO tuh buat jadi pengakuan negara gitu ya dia. Enggak juga, sebenarnya pengakuan negara itu sendiri bisa hadir jika suatu negara itu sudah memiliki undang-undang dulu sendiri, sudah memiliki pengakuan dari negara lain dan lain sebagainya. Jadi tanpa pengakuan negara lain juga, negara itu tidak bisa membangun negara itu sendiri karena misalnya di suatu negara itu kecil dan terhimpit dengan negara-negara lain, pasti kita membutuhkan negara-negara lain begitu. Misalnya nih ada negara baru nih, ada bentuk negara baru, tapi masyarakatnya nggak ada tuh, kayak masyarakatnya belum ada, tapi negara itu udah ada tuh pemerintahnya, itu bisa nggak sih? Dik? Itu sebenarnya nggak bisa sih. Nggak Soalnya bisa. kan ada yang balik lagi tadi, ada konvensi Montevideo yang kedua menjelaskan bahwa sebuah negara tuh harus memiliki penduduk. Misalkan penduduknya adalah setan atau enggak demit, nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak bisa itu. Harus masyarakat utuh seperti manusia seperti kita kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya nih udah ada masyarakat, tapi pemerintahnya tuh nggak ada tuh, nah itu tuh bisa nggak sih ada pengakuan negara itu? Tetap tidak bisa karena harus ada yang ngejalanin suatu negara tersebut biar benar-benar dia bisa menjalankan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Berarti itu ada syarat-syaratnya gitu ya? Benar, yang tadi kita udah jelaskan guys gitu. Oh, berarti itu pembahasan kita mengenai pengakuan dalam hukum internasional yang pengakuan negara. Nah, terus gue pengen nanya lagi nih tentang de facto. Gue masih ngerti tuh tentang de facto tuh. Oh, de facto tuh tadi udah dijelasin sama Lendra, cuman kita perinci dulu ya. Jadi de facto itu pengakuan sementara terhadap pemerintahnya baru. Misalnya dulu ada kasus di Timor kan. Dulu negara Timor tuh belum diakuin hingga di tahun 1999 dinyatakan secara de jure. Nah, de facto itu dia mengakui bahwa negara itu adalah Timor adalah sebuah negara dan itu disebut pengakuan de facto. Dan di tahun 99 baru menjadi negara Timor Leste, itu adalah pengakuan de jure, Mas. Gue ngerti sedikit sih tentang pengakuan negara dan de facto dan de jure. Jadi itu tadi pembahasan mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Dari materi ini kita bisa memahami bahwa pengakuan memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Pengakuan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara. Mulai dari syarat terbentuknya negara, teori pengakuan de facto dan de jure, hingga pengakuan terbentuknya pemberontakan, semua menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan internasional. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.